Berikutnya kita akan bahas mengenai penciptakan uang pada ketika ada banyak bank ya. Nah, yang kita lihat di sini ini ya, bank yang satu pertama ya. Jadi katakanlah pertama itu si Bambang. Si Bambang menabung sebanyak 100, artinya bank satu itu berutang kepada Bambang sebanyak 100 kan. Nah, uangnya masuk di tabungan itu menjadi cadangan 100. Di posisi lain, selain dia punya cadangan 100, dia punya hutang kepada Bambang sebesar 100. Nah, pada panel kedua tetap pada bank pertama, bank menerima tabungan lagi. Katakanlah dari si Rudi. Si Rudi menabung sebanyak 80 sehingga utangnya bank kepada dua penabung itu 180. Yang tadi pertama nabung 100, yang kedua nabung 80, otomatis utangnya menjadi 180 kan gitu. Ternyata yang 80, jadi ini kan 180, otomatis ini juga 180. Ternyata yang 80 itu diutangkan kepada orang lain. Jadi cadangannya tetap di 100, dia dapat tambahan 80 tapi diberikan ke kredit kepada orang lain. Nah, dari situ dia cadangannya masih tersisa 100, ya kan? 100 itu disyaratkan minimal dari bank sentral, cadangan minimumnya adalah 20%. Makanya dia tetap meninggalkan uangnya sebanyak 20, yang dipinjamkan sebanyak 80, ya kan? Nah, tapi ini belum terjadi sehingga dia hutangnya tetap pada 100. Kenapa ini 100 berkurang dari 180? Karena yang 80 sudah dipinjamkan tadi. Nah, jadi bank satu itu memberikan utang 80, dimaksimalin. Yang penting 20 minimalnya masih terjaga. 80 ini uang hasil utang dari bank satu itu ternyata ditempatkan oleh nasabah yang hutang itu ke bank 2. Jadi rasanya kan rasa tabungan nih, otomatis juga menambah cadangan dia, ya kan? Nah, cadangannya 80, dia memiliki hutang kepada nasabah itu tadi karena dia nabung di sini 80 juga. Nah, pindah ke panel 2, bank 2. Pada saat dia memiliki cadangan 80, dia menerima tabungan sebanyak 64 ya. Sehingga hutang bank itu terhadap masyarakat yang menabung itu 144. Pada saat bersamaan dia meminjamkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit sebanyak 64. Berarti sisanya masih berapa? Sini 80. 80 itu 20% ini berapa? Yang cadangan minimalnya 16. Dan dia bisa memberikan hutang kepada masyarakat sebanyak 64. Ya. 64 ini kalau dijumlahkan dengan ini itu sama dengan hutang kepada masyarakat atau tabungan masyarakat ke dalam bank itu 80. Tapi yang 64 ini kan akan diberikan ke masyarakat dalam bentuk kredit sehingga ini nanti juga akan berkurang menjadi 16. Nah, 64 itu akan masuk ke bank lain, bank ketiga ya. Bank ketiga dia ada uang masuk ya berupa tabungan sebanyak 64, otomatis itu berarti bahwa cadangan dia juga naik sebanyak 64. Nah, ini cadangannya masuk nih 64. Di panel kedua bank ketiga. Pada saat itu ada orang nabung nabungnya sebanyak berapa? 51,2. Berarti hutang bank itu selain ke yang nabung pertama ini, hutang bank itu mendapat tambahan utang lagi. Sebenarnya orang nabung sih, bukan utang, cuma agar lebih mudahnya seperti itu. Dia mempunyai hutang 64 ditambah dengan 51,20. Jadinya ini hutangnya kepada masyarakat ini. Di saat bersamaan dia menahan yang cadangannya 64 tetap ya. Yang 51,20 itu dihutangkan. Sehingga posisi yang baru adalah 64 dikurangi 51,20. Yang ini juga dikurangi 51,20 menciptakan panel yang ketiga. Ini dikurangi dengan ini, itu hasilnya 64. Yang ini hilang karena dipinjamkan. Sehingga dia masih punya hutang kepada masyarakat yang menabung itu 64.
dan juga cadangannya tuh 64 juga, tapi dipecah menjadi dua sesuai dengan syarat cadangan minimal dari bank sentral. Artinya dia hanya bisa atau dia dipaksa mempertahankan cadangan uangnya itu 12,80 dan boleh meminjamkannya 51,2. Nah, ketika ini uang sudah benar-benar seluruhnya dipinjamkan, maka dia menjadi panel keempat berapa? Reverse-nya 12,8 ya, sudah tercapai 20%. Liabilities-nya atau utangnya kepada masyarakat juga 12,8. Karena apa? Dia sudah diutangkan ke masyarakat 51 gitu ya. Kemudian langkah ini apabila diulang secara terus-menerus ya, sampai ke bawah itu menciptakan ikhtisar yang ini ya. Dimana dari tabungan 100 dia akan meminjamkan 80 ya. 80 ini akan masuk ke tabungan bank lain, 80 dia berhak untuk meminjamkan 64 dan seterusnya. Akhirnya tercipta total pinjaman itu 400, total tabungannya 500. Total pinjaman yang diberikan bank dan total tabungan yang ditabungkan ke bank berawal dari tabungan yang hanya 100. Nah, dari situ dapat ditarik kesimpulan namanya money multiplier atau angka pengganda uang. Peningkatan Rp1 cadangan bank ya, satu cadangan bank itu menyebabkan peningkatan penawaran uang yang lebih besar daripada Rp1. Ketika cadangan bank itu naik 1, itu penawaran uangnya tuh lebih daripada 1. Dan ini disebut dengan angka pengganda. Angka pengganda itu rumusnya apa? Sama dengan 1 per rasio cadangan minimal. Jadi katakanlah bank sentral itu menerapkan rasio minimal 20%. 20 per 100. Berarti pengganda uangnya sama dengan 1 per 20% atau 20 per 100 atau disederhanakan menjadi 1/5. 1 dibagi 1/5. Tinggal dibalik menjadi 1 kali 5. Berarti 5 kali gitu ya. Nah, ini ada penciptaan bank sentral ya di Amerika. Mengenai sejarah dan historinya, ada Federal Open Market Committee, itu kelompok yang terdiri dari anggota Dewan Gubernur ya, yang akhirnya ditunjuk untuk membangun atau memimpin dari bank sentralnya Amerika pada waktu itu. Open Market Desk itu tempat penjualan sekuritas ya. Jadi pemerintah apabila membutuhkan dana itu menjual surat berharga kepada Fed atau bank sentralnya Amerika melalui Open Market Desk ini. Fungsi dari bank sentral yang pertama itu melakukan clearing antar bank. Clearing atau pembayaran clearing antar bank ya. Jadi misalnya contoh bank sentral di negara Indonesia itu BI, dia kan sebagai regulator perbankan komersial di Indonesia ya, BNI, ya Mandiri, ya BCA, macam-macam ya. Namanya warkat atau Giliat Biru itu berarti misalnya kamu seorang pengusaha membuat rekening giro ya, menempatkan sejumlah uang di bank BNI katakanlah, tapi kamu pengen membayar sesuatu ya, membayar bisnis itu harus ke BCA. Katakanlah 2 miliar seperti itu. Nah, dari situ kamu ngeluarin cek yang BNI dicairkan di BCA. Nah, itu yang memfasilitasi siapa? Bank Sentral, Bank Indonesia ya. Nah, pertama otomatis di BCA diproses ya, kemudian ditanyakan ke pihak BNI apakah ada saldonya atau tidak, seperti itu. Rekening giromu itu ada saldonya atau tidak. Kalau sudah nanti ternyata ada saldo, sudah memenuhi persyaratan nanti bisa diurus pemindahan uang itu sebanyak 2 miliar antar bank. Terus kemudian tugas lain dari bank sentral ya, selain memfasilitasi transfer dana antar bank, itu bank sentral juga memberi regulasi atau mengatur praktek dan standar perbankan. Jadi Bank Indonesia itu mengatur bukan SOP ya, tapi aturan-aturan yang harus ditepati oleh bank-bank komersial di Indonesia. Dari situ nanti bank-bank komersial di Indonesia itu bisa membuat SOP yang mengacu pada
peraturan yang ditetapkan oleh BI. Nah, ini neraca ya. Neraca dari Bank Sentral Amerika. Jadi nggak cuma komersial dan perusahaan saja yang memiliki neraca ya. Bank Sentral juga bisa memiliki neraca. Itu bisa dilihat seperti itu. Yang dari perusahaan ini dari negara Amerika ya. Ada gold ya, emas itu bukan sebagai pengganti uang. Maksudnya bukan sebagai pengganti uang itu apa? Jadi sebelum tahun 1930-an, sebelum depresi besar, ya sama seperti balada pandai emas tadi, tukang emas tadi, ketika dia mengeluarkan surat emas ya, per gramnya itu harus ada buktinya di brankas dia atau di lemari dia ada emasnya sebanyak 1 gram juga. Sehingga ketika dia menyimpan atau menguasai sebanyak 100.000 gram emas, dia hanya berhak mengeluarkan surat emas itu sebanyak 100.000 gram emas juga, tidak lebih dari itu. Sama pun dengan sistem uang pada sebelum 1930-an itu di Amerika, tiap dolarnya itu ada emas yang disimpan di brankasnya Bank Sentral Amerika sana. Setiap dolar yang beredar di negara Amerika, juga yang di luar negeri, itu ada pencadangnya atau penjaminnya berupa emas. Disimpan di mana? Ya nggak tahu, disimpan di tempat terpisah oleh pemerintah Amerika. Yang jelas banyak sekali jumlahnya, itu udah pernah juga tuh masuk film ya. Kalau orang yang nggak ngerti gitu, yang anggapnya itu fiktif, itu fiksi, cerita bohong. Padahal sistem seperti itu pernah benar-benar diterapkan oleh Amerika, di mana setiap lembar atau setiap dolar yang beredar atau diedarkan itu sejumlah nilai emas yang mereka simpan. Nah, dalam hal ini gold ini bukan penjamin uang itu tadi, tapi gold yang benar-benar gold sebagai kekayaan. Nah, terus pinjaman kepada bank komersial. Jadi sebagai contoh, BI meminjamkan dananya kepada Bank Niaga. Nah, itu masuknya di sini, aset. Terus kemudian US Treasury Securities, pihak bank sentral yang mengeluarkan surat berharga dan dibeli oleh pemerintah ya. Sebagai gantinya di posisi sebelah kanan, artinya bank sentral memiliki hutang kepada pemerintah Amerika Serikat ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana bank sentral itu mengontrol penawaran uang? Sekali lagi ya, penawaran uang itu, yang nawarin uang itu bank sentral dan bank komersil kepada masyarakat, agar masyarakat tuh mengambil kredit gitu loh. Itu maksudnya penawaran uang tuh di situ. Jika bank sentral ingin meningkatkan penawaran uang, bank sentral menciptakan lebih banyak cadangan. Cadangan tuh tahu ya, uang yang disimpan. Itu nanti otomatis penawaran uang juga meningkat. Artinya dia bisa menawarkan uang kepada masyarakat lebih banyak karena uangnya banyak kan. Nah, tapi kalau bank sentral ingin menurunkan penawaran uang ya, itu bisa dengan cara mengurangi cadangan. Bisa dengan diposkan atau diinvestasikan ke instrumen investasi dan lain-lain. Nah, ada 3 alat yang siap digunakan oleh bank sentral untuk mengubah penawaran uang. Yang pertama itu mengubah rasio cadangan minimal yang berlaku pada perbankan komersial ya. Yang kedua, mengubah tingkat diskonto atau bunga ya. Yang ketiga, terlibat dalam operasi pasar terbuka. Pada tabel ini akan memperlihatkan perbedaan antara panel 1 dan panel 2. Yang pertama itu menggunakan cadangan minimal 20%, yang panel kedua menggunakan atau menetapkan cadangan minimal pada perbankan itu 12,5%. Itu yang sebelah kiri adalah bank sentral, yang ini kolom dari perbankan komersial ya. Dia mendapatkan cadangan 100 ya. Cadangan 100. Terus kemudian bagaimana dia itu menjadi 500 ya setelah melalui berbagai tahap tuh. Kenapa 100 ini bisa menjadi mengganda ya, kewajibannya mengganda menjadi 500. Nah, sesuai dengan efek multiplier pada uang tadi, rumusnya apa? 1 per rasio cadangan minimal. Nah, berarti 1 per
1/5. 20% itu 1/5. 1/1/5. 1 dibagi 1/5 sama dengan berapa? 5 ya, 5 kali berarti 1 dikalikan 5, $500. Nah, $500 itu adalah total dari ini. Dia mensyaratkan syarat 20% sebagai cadangan minimal, berarti cadangan minimalnya 100. Dari 500 itu harus cadangan minimal 100 dan boleh dipinjamkan ke masyarakat 400. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan syarat cadangan minimal 12,5%. Ya, sama. Yang pertama tabungan masuk itu 100 ya. Nah, 100 itu kenapa kok dia ini bisa mengganda atau meledak menjadi kewajiban 800? Ceritanya gimana? Sama, rumus yang dipakai sama tadi. Angka pengganda multiplier dari uang itu tadi 1 per rasio cadangan minimal. 1 per rasio cadangan minimal. Artinya 1 per 12,5%. 12,5% itu kan 12,5 dibagi 100, ya kan? Nah, 12,5 dijadikan angka 1, yaitu dengan dibagi 12,5. Ya, yang atas 12,5 menjadi 1. Yang bawah angka 100 itu juga dibagi 12,5 menjadi angka 8. Nah, kembali ke rumus pengali tadi, pengganda ya, pengganda uang. Berarti 1 per 1/8 sama dengan 1 kali 8. 8 kali 100 ini mengganda sebanyak 8 kali. Nah, syaratnya apa? Ini 800, ini 800, sudah ya ketemu ya. Dia cadangan minimalnya 12,5%. Nah, cadangan minimalnya itu 100, 12,5% dari 800. Sisanya boleh dipinjamkan ke masyarakat gitu ya. Nah, masih terkait dengan angka pengganda dan rasio cadangan minimalnya. Jadi, penurunan rasio cadangan minimum memungkinkan bank komersial ya, memiliki lebih banyak simpanan dengan volume cadangan yang ada. Sewaktu bank menciptakan lebih banyak simpanan dengan memberikan pinjaman, penawaran uang, kartal, dan simpanan meningkat. Hal sebaliknya juga berlaku jika bank sentral ingin membatasi penawaran uang. Bank sentral meningkatkan rasio cadangan minimal, di mana bank akan merasa mereka memiliki cadangan tak memadai sehingga harus mengurangi simpanan mereka dengan menarik sejumlah pinjaman mereka. Singkatnya, kalau penawaran uang itu pengen ini berkurang ya, artinya itu nanti berdampak pada peredaran uang juga. Kalau pengen uang yang beredar atau penawaran uang itu berkurang, maka bank sentral itu melakukan dengan cara meningkatkan rasio cadangan minimal. Katakanlah contoh ekstrim gitu, jangan sampai masyarakat pada hutang. Terus caranya gimana? Rasio cadangan minimal ditingkatkan. Bank BNI harus punya cadangan minimalnya 40% katakanlah. Itu berlaku juga untuk bank yang lain. Artinya apa? Mereka nggak akan berani memberikan hutang lagi karena sudah mencapai titik rasio cadangan minimal. Berikutnya ada istilah discount rate atau dalam bahasa Indonesia tingkat diskonto, yaitu merupakan tingkat bunga yang dibayar oleh perbankan komersial atau bank-bank kepada bank sentral karena sudah meminjam dana ke bank sentral. Jadi ketika bank meminjam uang kepada bank sentral itu meningkatkan penawaran uang ya. Nah, ilustrasinya dapat dilihat pada ini ya, tabel 10.3 mengenai bank komersial yang berhutang kepada bank sentral ya, mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama ini panel 1 itu skema di mana bank komersial tidak meminjam uang sedikit pun dari bank sentral. Nah, itu bisa dilihat cadangan pertama 80 ya. 80 dia nantinya akan bisa menyebabkan ini ya, atau pengganda uangnya tuh menjadi 400. Kenapa? Karena dia akan atau dipengaruhi oleh rasio cadangan minimal tadi ya. Pengganda uang tadi udah dijelaskan. Jika dia rasio minimalnya ini katakanlah 20%, maka pengganda uangnya adalah 1/1/5.
Artinya kayak dikalikan 5 aja, 80 dikalikan 5 400. Nah, 400 ini berarti juga dia asetnya totalnya sebenarnya 400. Hanya saja yang menjadi cadangan itu 80 ya. Yang pinjamkan atau dipinjamkan ke masyarakat sebanyak 320. Itu apabila tidak meminjam dana ke bank sentral. Nah, panel kedua itu skema yang meminjam dana dari bank sentral. Bagaimana logikanya? Nah, dia dari 80 ya. 80 itu dia pinjam 20 ya. Pertama pinjam 20 sehingga 80 itu menjadi 100. 100 dia akan memiliki nilai pengganda dengan catatan dia rasio cadangan minimalnya 20%, berarti dia dikalikan 5 menjadi 500. 520 ini sebenarnya berada di sini. Hanya saja atau berdampak pada ini ya aset ya. Hanya saja yang menjadi cadangan minimal itu 100 dan kemudian yang dipinjamkan ke masyarakat itu 420. Gitu ya. Nah, selain itu diskon rate ini juga dapat digunakan dalam bank sentral itu mengaruhi perbankan komersial yang meminjam dalam kaitannya penawaran uang dengan meningkatkan suku bunga diskonto ya. Artinya jika suku bunga pinjaman dari bank sentral itu meningkat, biaya untuk meminjam kan jadi lebih tinggi. Itu mengurangi hasrat bank komersial untuk meminjam dari bank sentral. Ada istilah moral suasion atau tekanan moral. Tekanan yang telah dilakukan oleh bank sentral pada bank-bank anggotanya atau bank komersial untuk menghambat mereka meminjam uang terlalu banyak dari bank sentral. Dengan tujuan apa? Yaitu tadi untuk mengurangi penawaran uang. Nah, selain dapat mengintervensi bank komersial seperti BNI, Mandiri, Niaga dan lain itu, bank sentral itu juga bisa mengintervensi dirinya sendiri ya, untuk mengurang atau menambah cadangan sehingga berpengaruh pada kenaikan atau turunnya penawaran uang. Caranya gimana? Dengan menjual atau membeli surat berharga dari atau ke pemerintah. Namanya open market operation. Nah, berikutnya ada kurva dari penawaran uang ya. Itu berupa garis vertikal ya. Ini berarti bahwa jika perilaku penawaran uang bank sentral tidak terpengaruh oleh tingkat bunga, kurva penawaran uang berbentuk garis vertikal. Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral bisa menetapkan penawaran uang dengan nilai berapapun yang diinginkannya. Jadi bank sentral ini memiliki bargaining kuat terhadap penawaran uang ya. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai subbahasan kali ini, yaitu penawaran uang dan sistem bank sentral. Nah, jangan lupa ya untuk mengisi responsi wajib. Jangan lupa juga di subscribe ya channelnya biar tambah rame. Oke, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.